Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah am ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT, dengan datangnya bulan Ramadan, itu menandakan Allah SWT memilih kita di antara umat Rasulullah SAW untuk bisa beribadah pada bulan Ramadan pada tahun ini. Ini bukti bahwa Allah SWT memberikan kasih sayangnya kepada kita. Karena sesungguhnya bulan Ramadan adalah bentuk kasih sayang yang terbesar oleh Allah SWT yang diberikan kepada umatnya. Kenapa demikian? Karena di bulan Ramadan ada beberapa keutamaan-keutamaan yang besar yang Allah tampakkan kepada umatnya. Sehingga dengan keutamaan tadi, Allah SWT memuliakan Rasulullah SAW dan umatnya. Yang pertama, keutamaan yang diberikan Allah SWT kepada umatnya adalah bahwa bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, sehingga dengan Al-Quran tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan umat Rasulullah sebagai umat yang terbaik di akhir zaman. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ketika membicarakan bulan Ramadan, maka hikmah yang bisa kita ambil dengan datangnya bulan Ramadan adalah bagaimana pentingnya kita mensyukuri Al-Qur'an. Karena beberapa nabi ya, yang kita baca di dalam sejarah di dalam Al-Qur'an, mereka melakukan puasa sebagai bentuk syukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Demikian pula umat Rasulullah SAW. Demikian pula Rasulullah SAW sebagai umat, sebagai nabi yang terakhir, beliau melakukan puasa sebagai bentuk syukur terhadap nikmat yang Allah berikan. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW adalah Rasulullah dilahirkan pada hari Senin. Maka di dalam hadis Rasulullah SAW, beliau menyampaikan bahwa ketika melaksanakan puasa pada hari Senin, sesungguhnya adalah Rasulullah mensyukuri tentang hari lahirnya beliau. Dan juga ada nabi yang lain, yaitu Nabi Zakaria. Beliau melaksanakan puasa sebagai bentuk dari bentuk syukur terhadap karunia Allah SWT di dalam usia yang tidak muda lagi. Beliau diberikan keturunan dan pula istrinya dalam usia yang sangat renta masih bisa hamil, masih bisa mengandung seorang anak. Maka Nabi Zakaria melalui perintah Allah SWT dalam Al-Quran untuk melaksanakan puasa sebagai bentuk dari kesyukuran yang Allah berikan kepada Nabi Zakaria. Ini adalah bentuk-bentuk syukur yang dilakukan oleh para nabi, ya. Demikian pula berpuasanya kita pada bulan Ramadan adalah bentuk syukur kita terhadap nikmat yang Allah berikan yang terbesar kepada kita sebagai umat Rasulullah SAW. Apa nikmat terbesarnya? Adalah Allah SWT memberikan Al-Quran kepada Rasulullah SAW sebagai nikmat terbesar, sebagai nikmat yang berupa mukjizat terbesar yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya puasa Ramadan adalah bentuk syukur kita terhadap Allah SWT dengan diberikannya Al-Quran terhadap kita. Yang kedua, hikmah ataupun kemuliaan yang Allah berikan kepada kita sebagai umat Rasulullah SAW adalah Allah SWT memberikan karunia beribadah pada malam Lailatul Qadar. Yang mana Lailatul Qadar tidak diberikan kepada umat sebelum Rasulullah SAW. Kenapa demikian? Karena begitu sayangnya Allah SWT kepada umat Nabi Muhammad SAW. Kita bisa melihat berapa umur kita rata-rata. Bisa menyimpulkan rata-rata umur umat Rasulullah SAW adalah di kisaran 60 sampai 70 tahun. Tetapi umat sebelum Rasulullah SAW, ya, kita bisa melihat dalam sejarah Nabi Nuh usianya itu sampai 950 tahun.
demikian pula nabi-nabi yang lain. Ya. Maka kalau dibandingkan umat Nabi Muhammad SAW dengan umat nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW, maka umur dari umat Nabi Muhammad SAW adalah umur yang paling pendek. Maka dengan diberikannya karunia Lailatul Qadar, ini adalah bentuk sayangnya Allah kepada Nabi Muhammad, supaya catatan amal kita itu bisa melebihi umur dari nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Kalaulah seseorang bisa melaksanakan ibadah pada malam Lailatul Qadar, maka satu amalan yang dilakukan pada malam Lailatul Qadar tersebut Allah gandakan menjadi amalan yang dilakukan selama 83 tahun. Kalau seseorang bisa melaksanakan ibadah pada malam Lailatul Qadar berupa baca Al-Quran, maka sesungguhnya baca Al-Qurannya, pahala baca Al-Qurannya itu digandakan menjadi 83 tahun membaca Al-Quran. Itu kalau satu malam yang kita dapati di dalam Ramadan. Bagaimana kalau jika Allah memberikan karunia kita beribadah pada Lailatul Qadar itu setiap tahunnya? Ya. Betapa kalau 10 tahun saja kita bisa mendapatkan karunia Lailatul Qadar, maka sesungguhnya 10 tahun itu dikalikan 83 tahun. Artinya, usia amalan umat Nabi Muhammad SAW bisa lebih daripada umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Kalau 10 tahun artinya 8.300 tahun dia bisa melaksanakan ibadah pada sepanjang hidupnya. Ya. Apabila lebih dari itu, betapa bahagianya orang-orang yang bisa melakukan ibadah pada malam Lailatul Qadar. Inilah bukti bahwa Allah SWT memuliakan kita sebagai umat Rasulullah SAW dengan diberikannya karunia berupa keutamaan Lailatul Qadar. Oleh karenanya, berusahalah dan berjuanglah kita untuk mendapatkan keutamaan yang Allah berikan pada Ramadan kali ini. Kita berharap dan berdoa kepada Allah SWT agar senantiasa dimudahkan, diistiqomahkan, dan diberikan kekuatan untuk bisa fokus beribadah pada Ramadan kali ini. Demikian yang bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.